Gadis-gadis Amerika hidup terlalu bebas. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membukanya untuk Anda? Klip ini cukup terkejut dengan pernyataan gadis itu. Ini adalah pertama kalinya keduanya berbicara satu sama lain. Klip pertama kali melihat gadis bernama Kate ini. Setelah membawa pulang bosnya, dia melihatnya berjalan di jalan sambil memegang sebotol acar. Kedua pria itu saling tersenyum. Terlihat seperti dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Keduanya bahkan mengangkat tangan untuk saling menyapa. Pertemuan pertama berakhir seperti itu. Dan berakhir dengan sangat sopan. Pertemuan kedua kalinya, Anne menunggu mobil di pinggir jalan. Klip tepat pada waktunya untuk lewat. Dia melihat Kit duduk di pinggir jalan. Setelah melihat satu sama lain, keduanya saling memandang dan tersenyum. Dan gunakan bahasa isyarat lawan untuk pergi. Sayangnya, tujuan kedua orang itu berlawanan arah. Ia pun berpura-pura memasang wajah menangis untuk mengungkapkan kekecewaannya. Pertemuan kedua berakhir begitu dangkal. Nasib diatur oleh surga. Bahkan jika Anda melarikan diri, Anda tidak dapat melarikan diri. Suatu hari, klip itu keluar untuk mencari udara segar. Begitu dia berbalik, dia melihat Kit menunggu mobil di sisi jalan. Sangat cepat, Kate juga melihatnya. Dia dengan bersemangat melambai ke klip. Kemudian, dia menggunakan bahasa isyarat untuk menanyakan arah klip itu. Kali ini mereka akhirnya berada di jalan yang sama. Endingnya sangat bahagia, sehingga saya melompat-lompat. Klip melihat akhir yang lucu dan bersemangat. Suasana hatinya juga terasa baik. Endet berdiri di sana tanpa henti. Untuk mengekspresikan kegembiraannya, dia duduk di mobil dengan senang hati menatapnya. Setelah lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, berkendara menuju brankas, keduanya akhirnya mengadakan pertemuan resmi. Yang pertama adalah setelah beberapa salam sederhana. Mengetahui bahwa Kit tinggal di sebuah peternakan di utara. Yah, dia juga punya teman yang tinggal di sana. Jadi dia memutuskan untuk membawa Kit pulang. Endingnya sangat natural seolah-olah dia sedang duduk di mobilnya sendiri. Sepanjang jalan, keduanya berbicara dengan gembira. Klip menyukai gadis ceria dan lincah ini. Juga secara bertahap bersimpati dengan paman dewasa ini. Tapi kalimat berikutnya dari akhir membuat klip itu tercengang. Tetapi untungnya seseorang dengan pengalaman yang kaya. Dia bertanya berapa umur yang lain. Di Amerika Serikat, berhubungan seks dengan anak di bawah umur adalah kejahatan serius. Aku berbohong tentang umur 18 tahun. Katakan padanya untuk mengeluarkan kartu identitasnya. Tapi akhirnya, pada dasarnya tidak berani menunjukkan padanya. Karena kamu berbohong, kebohongannya mudah terbongkar. Mengetahui bahwa paman di depanku ini tidak biasa. Meski keduanya tidak menyelidiki lebih lanjut. Namun, kini hubungan mereka juga menjadi jauh lebih intim. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di peternakan. Memegang tangannya sangat alami terlihat seperti pasangan. Melihat itu datang, semua orang berlari keluar untuk melihat. Tampaknya orang-orang di sini tidak menyambut datangnya klip itu. Tapi Kate masih tidak berhenti memperkenalkan klip itu kepada semua orang. Ini seperti ingin menunjukkan rampasanmu kepada orang lain. Adikku melihat cara dia berpakaian. Dan tahu bahwa paman ini tidak sederhana. Setelah mengobrol beberapa kalimat, klip itu mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi teman lamanya. Teman lamanya adalah pemilik peternakan ini. Mendengar saran dari orang-orang yang hadir, sikap mereka tiba-tiba berubah. Tampaknya Hook menyembunyikan beberapa rahasia. Klip menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. Dia mengabaikan protes semua orang. Dan dengan tegas naik ke atas. Sesampainya di depan rumah, ia menemui penghalang seorang gadis. Dia bilang dia sedang tidur siang. Dan klip itu tidak nyaman untuk masuk ke rumah. Menjadi seorang gadis muda, tidak bisa menghentikan seseorang yang berpengetahuan luas seperti klipnya. Melepas kacamata hitam adalah tindakan yang sopan dan menantang. Ia mengungkapkan keinginannya untuk bertemu kembali dengan teman lamanya. Nadanya tidak terburu-buru tetapi sangat energi. Gadis itu tahu bahwa dia tidak begitu saja membuka pintu. Melangkah ke tempat tidurnya, dia kini telah menjadi seorang pria yang pikirannya tidak lagi jernih. Seperti orang sakit jiwa, tidak ingat siapa juga. Klip bertanya siapa yang tinggal di sini. Izinnya belum. Tapi dia hanya mengucapkan kalimat yang tidak berguna.
Tidak ada cara untuk pergi begitu saja. Setelah keluar, saya melihat Kit berdiri di pinggulnya menunggunya di sana ya. Ketika dia pergi, semua orang menatapnya dengan mata bermusuhan. Cliff itu bahkan tidak melihat dia berjalan cepat ke mobilnya. Aku hanya ingin cepat pergi dari tempat ini. Tetapi ketika saya mendekati mobil, saya menemukannya. Roda belakang tertusuk pisau. Di sebelahnya ada seorang pria kurus duduk di sana. Itu yang dia lakukan, tidak berniat untuk berkonflik dengannya. Dia membuka bagasi dan mengeluarkan roda baru, lalu lemparkan ke tanah dan suruh dia menggantinya. Cliff itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan ke arah pria itu. Pada saat ini, pria itu tidak tahu bahwa dia telah membuat marah pria yang berkelahi dengan Bruce Lee. Dan aku akan menerima konsekuensi meninju wajahnya. Pria itu terlempar beberapa meter jauhnya. Kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Para penonton tidak berani melangkah, berhenti, tetapi hanya berteriak pada orang-orang yang berdiri di dekatnya dan mengangkat kepala pria itu. Satu pukulan lagi, pria itu membayar harga yang mahal untuk pekerjaannya. Para wanita akhirnya melangkah maju. Dan para wanita terlalu takut untuk berbicara. Tarik kepala pria itu ke atas lagi. Kemudian dengan paksa mendorongnya ke arah mobil. Dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Ambil saja alatnya dengan patuh. Pada saat ini, ada seorang gadis yang mencari saudara laki-laki pemimpin di sini. Katakan padanya apa yang baru saja terjadi. Namun sesampainya di lokasi, dia sudah pergi. Dalam perjalanan pulang seperti selalu berkendara santai. Pada titik ini, dia sama sekali tidak tahu bahwa dia telah menyodok sekelompok orang gila. Sampai di rumah, hari sudah gelap. Ellie siapkan makanan anjing. Tanpa sadar, ada beberapa orang di luar diam-diam mendekat. Anjing adalah yang pertama merasakan bahaya. Melihat ke arah jendela, menggonggong tanpa henti. Baru kemudian Anda menyadari bahwa ada serangan musuh. Orang-orang masuk satu persatu, masih memegang senjata. Mereka berdiri di sekitar dan dengan cepat melepaskan tembakan untuk menembaknya. Tapi Cliff itu adalah orang yang berpengalaman. Jadi dia tidak panik. Dia bersiul sekali. Anjing itu segera berlari untuk menggigit pria yang memegang pistol. Melihat adegan tragis ini, sisanya semua ketakutan. Seorang gadis dengan pisau bergegas ke arahnya dan melemparkan sekaleng makanan anjing ke arahnya. Pukul saja wajahnya. Gadis yang terbaring di tanah berteriak kesakitan. Dan pria yang memegang pistol itu digigit anjing Kui. Tidak bisa bergerak. Gadis itu baru saja mengambil pisau dan merangkak ke arahnya. Pada dasarnya tanpa perlu membela diri. Dia memerintahkan anjing itu. Anjing itu berbalik dan menyerang gadis itu dengan wajah berdarah. Pria dengan pistol itu melarikan diri. Anjing itu mengambil pisau dan menikamnya di sebelah kanan. Mengambil pisau dan menikamnya di kaki. Gadis lain juga mengeluarkan pisau dan bergegas. Karena dia tidak hati-hati, dia didorong ke tanah. Pisau di pahaku benar-benar menyebalkan sekarang. Dia menjambak rambut gadis itu dan membanting kepalanya ke telepon di dinding. Setelah beberapa saat, gadis itu tidak bisa lagi melihat wajahnya dengan jelas. Dan gadis yang digigit anjing itu dengan panik meronta. Sambil berjuang untuk mendapatkan pistol, dia meraih pistolnya dan menembak. Begitu dia memukul Cliff, dia langsung jatuh ke tanah dan jatuh koma. Gadis dengan pistol mendobrak pintu dan jatuh ke kolam. Bos yang tenggelam dalam musik takut mati. Gadis itu terus berteriak di kolam. Itu tidak baik hati karena dia langsung mengeluarkan penyembur api dan menyemprotkannya ke gadis itu. Sampai dia benar-benar diam. Akhirnya, ambulans memanggil untuk membawanya pergi. Dia tidak bisa mempercayainya. Pertemuan romantis di pinggir jalan. Pada akhirnya, ada akhir yang begitu tragis. Makanya saya bilang bunga liar di pinggir jalan jangan dipetik sembarangan.